Nah, kita seringnya kan marah-marah kan, diam semuanya. Adab ilmu diperhatikan, ada menuntut ilmu. Ternyata rame di kelas itu banyak yang bisa ambil faidah, antara lain ta'awun. Ya, ya ini ya. Ini ta'awun ya, ta'awun untuk apa? Saling rame itu kan, mendukung keramaian itu kan. Kemudian al-ulfah bersatu ya. Kemudian fasohkah fasih kan? Ya, rame masalah fasih. Kemudian al-muzah ada canda itu kan. Rahmah saling menyayangi dalam rame itu kan. Nah, banyak yang bisa dimasukkan ini. Ya, jadi seperti itu. Terus lagi anak cemburu, ini pun juga kita bisa fasilitasi cemburu, kita diam akhirnya mengalah itu kan. Maksud dia terus ada yang diperhatikan, aku enggak, oh ya akhirnya dituruti, itu bisa menguatkan banyak hal di sini. Al-ghairah antara lain, al-munafasah yaitu ingin melebihi orang lain itu kan ada di situ. Nah, kemudian tidak mau maju kelas minder gitu kan, itu juga bisa diambil faedahnya. Kalau kita urai satu-satu itu nyangkut di situ. Kemudian mogok sekolah, nah ini juga pembelajaran, jangan dianggap masalah itu kan, bisa menguatkan banyak hal di sini, ya. Ini, ya qanaah banget, sudahlah aku nggak usah sekolah, terima aja itu kan, itu ya. Ya ini. Kemudian ngobrol dengan guru, ya. Ini sekilas kan bukan pembelajaran sekilas ya, masuk ngobrol santai-santai istirahat itu kan ternyata banyak faedah bisa diambil. Nah ini terkait dengan rasa hati ini kan. Ini. Kemudian kerja bakti bersama ini juga banyak. Outing sekarang, rihlah. Rihlah itu kan nggak mikir ya, adanya bergerak dan berperasaan dan seneng, akhirnya banyak bisa diambil. Nah di sini. Nah kemudian sholat berjamaah. Nah sholat berjamaah. Ya. Coba yang dilakukan dalam sholat itu apa? Membaca bacaan. Itu ada di pikiran bawah sadar. Yang merah ini ya, bawah sadar yang merah. Hafalannya ada di bawah sadar. Kemudian memahaminya menggunakan sadar. Dan rasanya bahwa nikmat sekali ketika sholat sehingga muncul ikhlas ya. Mahabbatullah itu ada di atas sadar. Maka berapa pilar yang masuk dalam sholat ini? Semuanya. Karena ini ibadah yang paling mulia adalah sholat. Karena mencakup semua jiwa. Ini mencakup semua jiwa jika sholatnya benar. Ini jadi tiga-tiganya hadir, bukan hanya hafalan. Kalau sholat Allahu Akbar ternyata loh kok sudah salam ya, itu berarti yang hadir hanya bawah sadar. Ya, itu bawah sadar itu kan. Ya, ini ya. Tapi kemudian baca, kemudian tahu maknanya, tapi tahu maknanya hanya menghafalkan oh ini i'rabnya ini ya, ini adalah rofa, ini nasab ya, berarti itu hanya sadar ya. Jadi malah bacaan imamnya itu di i'rab gitu kan itu ya. Ini di i'rab ini ya. Terus malah wah ini salah, ini kurang matnya kurang panjang ini kan. Itu sadar itu ya, sadar tapi enggak sampai hati. Nah, hati ini yang merasakan betapa nikmatnya sholat, hadirnya ikhlas ya, itu di hati. Nah, di sini kita urai ya, sholat dengan 3 jiwa ini kalau hadir semua ya berarti inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sehingga kesimpulannya Ustadz dan Ustadzah semuanya, semua kejadian dan peristiwa yang terjadi di rumah, di kelas, di lingkungan masyarakat dan dimanapun itu media yang sangat efektif bagi belajarnya anak. Nah sehingga nanti setelah kita paham ini jiwa ini, nggak ada kata sedih mengajar di kelas karena semua itu membahagiakan. Apalagi yang di TK itu kan, wah masya Allah luar biasa itu. Ya ini ya, iya. Pembelajaran TK ala Rasulullah kan itu anak nangis ya naik di punggung Nabi itu kan ya, kemudian ya minta digendong ketika sholat, ngompol, itu kan pelajaran anak TK semua itu kan ya. Nggak ada Nabi mengajarkan ini fikih sholat, nggak ada itu. Nah seteru-serunya ini, jadi akhirnya dengan memahami 40 pilar ini ternyata pembelajaran yang kita rencanakan di kelas nggak memenuhi 40, maka kita harus mengambil di luar itu sehingga semua kejadian kita kaitkan.